Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2147 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang, tetap menjadi berkat bagi dunia ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Amsal pasal 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kui itu adalah seperti kuali yang menampung perak untuk dibakar. Sama dengan emas juga, dia ada besi semacam mangkok kecil seperti itu untuk melebur emas semakin murni. Itu artinya kui. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan ini berkata begini, emas dan perak diuji di perapian, tetapi hati orang diuji oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya mulia di hadapan Tuhan. Makanya saudara dan saya harus melewati semua ujian. Baik itu ujian-ujian dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan. Semua itu harus kita lewati, harus kita alami, saudara. Tujuannya apa, saudara? Tuhan mau menguji setiap hati yang ikut Tuhan, yang melayani Tuhan dalam rumah tangga Kristen. Semua akan mengalami semua pergumulan, tantangan. Tujuannya Tuhan mau melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh cari Tuhan? Apakah kita murni hatinya tanpa ada motif dan modus selain daripada memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih tujuan dari ujian Tuhan itu? Untuk menguji mutu, kualitas saudara dan saya sebagai orang percaya. Amin. Saudara, apa bedanya pencobaan dan ujian? Pencobaan itu tujuannya untuk membuat kita jatuh dan hancur. Itu tujuan dari pencobaan. Dan pencobaan itu datangnya daripada iblis, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beda dengan ujian. Ujian tujuannya untuk menguji kemurnian, untuk menguji kualitas saudara dan saya dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan kita tahu saudara, anak-anak sekolah, mereka untuk naik kelas mereka harus diuji, mereka harus mengikuti ujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka melewati ujian itu, mereka akan naik kelas. Amin. Sama juga dengan saudara dan saya. Ketika kita melewati semua ujian-ujian dalam kehidupan kita, kita akan naik level, kita akan naik kelas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat semua saudara untuk naik level, naik kelas. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa Tuhan menguji hati kita dengan api? Karena dengan api, dengan penderitaan itu, kita akan diuji, semakin disempurnakan. Karena saudara, untuk melihat orang yang setia, mereka itu diuji melalui penderitaan. Amin. Ada banyak orang karena tidak mau menderita, akhirnya apa saudara? Jual iman, jual Tuhan, saudara. Karena supaya dapat jodoh,
supaya jadi orang kaya, dapat warisan ini dan itu. Mereka rela menjual iman mereka. Ini yang menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bertahan pada iman kepercayaan saudara, karena besar upahnya saudara. Bukan di bumi, tetapi di surga. Oh haleluya, buat apa saudara punya segalanya tapi kehilangan nyawanya? Saudara mati masuk neraka. Buat apa? Harta kekayaanmu tidak akan dapat menyelamatkan saudara. Hanya dengan iman kepada Kristus Yesus Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang saudara, bahwa keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata begini saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Jadi jelas dalam firman Tuhan itu bahwa hanya melalui iman percaya kita kepada Kristus Yesus kita diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu si penyesat yang bernama Brian Siawatra memberikan satu statement yang saya pikir ini sangat-sangat sesat. Dia mengklaim, wah sekarang dia menganut Kristen progresif. Dia memberikan satu pelajaran bahwa keselamatan itu ada juga di luar Kristus. Saudara, ini kan sangat sesat. Kalau dia memberikan statement seperti itu, berarti kan salib tidak ada gunanya. Kalau dia menyatakan statement ada keselamatan di luar Kristus, kenapa dia jadi pendeta? Kenapa dia jadi orang Kristen? Di luar saja. Kan asito menurut dia ada keselamatan di luar Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu penyesatan yang sangat-sangat sesat. Saudara, jangan ikut-ikut orang-orang seperti itu. Makanya saudara ikut saja gembala saudara. Jangan saudara terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang saudara tidak kenal, lalu saudara ikuti, akhirnya tersesat saudara. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati saudara. Makanya saudara harus mengenal dan terus belajar firman, supaya saudara dapat membedakan mana hamba Tuhan yang asli, mana hamba Tuhan yang palsu, mana yang serigala berbulu domba. Saudara akan mengenalinya kalau saudara baca firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan menguji hati kita dengan berbagai-bagai macam penderitaan, pergumulan, persoalan? Supaya apa saudara? Kita semakin teruji. Amin. Karena saudara, kalau kita mau menguji orang yang setia, itu harus lewat penderitaan. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Ketika kita lagi diuji oleh Tuhan, yang pertama, kita tidak boleh protes. Amin. Kita harus rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar orang yang sedang mengikuti ujian, kan ditulis di sana harap tenang, lagi ujian saudara. Jadi kalau saudara mengalami satu ujian hidup dalam kehidupan pribadi, rumah tangga saudara, dalam pelayanan saudara, tenangkan diri saudara. Rendahkan dirimu, karena Tuhan sedang memproses saudara, menguji saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ayat 14, saya akan bacakan buat kita sekalian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat apa? Ia akan mendapat upah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi semua kita akan diuji dengan api. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai macam ujian, saudara, jangan protes, jangan melawan, tetap rendah hati. Rendahkan dirimu serendah mungkin. Dan saya percaya mereka yang akhirnya berhasil melewati ujian hidup itu adalah mereka yang tidak protes, mereka yang tetap merendahkan diri, menerima proses itu, menerima ujian itu. Dan saya percaya mereka yang tenang menghadapi ujian itu, mereka lah yang akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sedang diproses, jangan protes. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, jangan menyesali iman saudara, panggilan saudara hanya karena saudara menjadi orang percaya, saudara dianiaya, lalu saudara menyesal dan mau kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara mengalami ujian yang berat, itu artinya saudara akan semakin dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara berkata, waduh begitu panjang saya mengalami pergumulan, persoalan terjadi dalam kehidupan saya, itu berarti saudara, kualitas saudara akan semakin dahsyat. Tuhan akan semakin memurnikan saudara. Memang sakit saudara, memang panas, memang menderita, tetapi pada akhirnya kita akan semakin dipermuliakan. Mereka yang begitu cepat melewati semua ujian itu saudara, itu menandakan mereka itu hanya kertas yang mudah terbakar saudara. Tapi saudara dan saya ini mulia. Kita ini emas, semakin dibakar semakin mulia. Amin. Jadi saudara, ketika kita diproses Tuhan, terima dengan sukacita, terima dengan lapang dada, terima itu semua dengan kesabaran. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara, ketika kita merendahkan hati, menerima setiap ujian hidup itu, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Pada akhirnya kita akan semakin dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, ketika kita lagi diuji oleh Tuhan, kita harus setia bertahan. Amin. Jangan saudara-saudara akhirnya meninggalkan Tuhan, karena saudara sudah gak tahan dengan ujian, dengan persoalan yang menimpa saudara. Saudara akhirnya berkata, aduh, saya dulu sebelum terima Tuhan Yesus, sebelum sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, sepertinya tidak ada masalah. Kenapa saya ketika mau sungguh-sungguh, mau ikut Tuhan, mau merespon panggilan Tuhan, tiba-tiba kok masalah demi masalah datang menimpa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pada saat itu mulai goyah. Saudara mulai berpikir, kalau begitu saya kembali saja. Kenapa saya ikut Tuhan justru ada masalah? Bukankah orang bilang, hamba-hamba Tuhan mengatakan, kalau ikut Tuhan Yesus selesai semua masalah-masalahmu. Dan ternyata ketika saudara terjun, saudara sudah mau sungguh-sungguh, masalah demi masalah, belum selesai masalah satu, datang masalah dua, belum selesai dua masalah itu, datang masalah ketiga, keempat, dan terus menerus. Saudara, kalau saudara mengalami itu, tetaplah setia, tetap bertahan. Itu menandakan Tuhan akan semakin mempermuliakan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan mundur, jangan menyerah, jangan meninggalkan Tuhan. Tetap bertahan, tetap setia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang gak tahan ketika mereka diuji. Akhirnya mereka berubah setia. Kalau saudara sampai saat ini, saudara mengalami banyak masalah, banyak tantangan, tapi tetap setia, itu luar biasa saudara. Amin. Itu menandakan Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Oh haleluya. Tuhan akan memberkati saudara dengan berkat-berkat yang dahsyat, luar biasa, heran dan ajaib. Haleluya. Makanya saudara, tetaplah setia, tetap bertahan. Banyak orang
Sebenarnya tinggal selangkah lagi mereka menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tapi saudara, saya mau bilang iblis gak suka saudara diberkati. Iblis tidak suka saudara hidup bahagia. Iblis tidak senang kalau saudara sukses beruntung. Makanya dia menganiaya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan tetap bertahan. Tetap setia. Karena saya percaya orang yang tetap setia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Mereka akhirnya yang lolos uji itu akan mendapat upah dari Tuhan yang tidak bisa dicuri, yang tidak bisa diambil oleh orang-orang dunia. Bapak Ibu Saudara tetap setia. Walaupun saat ini saudara menderita, saudara susah, dengar baik, tetaplah setia, tetap bertahan pada iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ketika kita lagi diuji oleh Tuhan, kita harus kuat. Amin. Kita harus kuat saudara. Kuat apanya saudara? Kuat ibadahnya, kuat doanya, kuat baca firman-Nya, kuatkan iman saudara. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Rasul Paulus ketika dia mengalami satu tantangan yang luar biasa, duri dalam daging, dia menderita dengan sangat saudara. Dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta supaya Tuhan mengangkat sakit penyakit yang dia alami saudara. Dia sudah beberapa kali berdoa, tapi kenapa Tuhan tidak angkat sakit penyakit duri dalam daging yang dia alami? Saudara, Tuhan berfirman kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahan kamu kuat. Amin. Justru di saat saudara mengalami satu tantangan yang berat, Tuhan sedang menguatkan saudara. Akhirnya kan ketika kita ada dalam persoalan, kita yang tidak tahu berdoa, akhirnya bisa berdoa. Kita yang tadinya malas baca firman Tuhan karena ada banyak tantangan, akhirnya kita jadi rajin baca firman Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, kita rajin, setia, ikut ibadah dan sebagainya yang dulu tidak pernah kita lakukan. Tapi ketika kita mengalami satu ujian hidup yang begitu berat, kita mungkin fisik kita lemah, tapi rohani kita kuat. Amin. Akhirnya apa saudara? Kita membangun diri kita sendiri di dalam Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara kuat. Kuat menghadapi semua ujian hidup ini. Jangan sampai saudara lemah, akhirnya saudara gak mendapatkan berkat di akhir perjalanan, di ujian itu saudara. Kuatkan dirimu supaya saudara dapat menikmati upah yang Tuhan berikan di bumi dan juga di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Walaupun kita diterpa, dihantam berbagai macam penderitaan, pergumulan, persoalan hidup, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Karena pada akhirnya mereka yang kuat di dalam Tuhan, mereka akan melihat pertolongan Tuhan, pemulihan yang datang dari Tuhan, dan mereka akan merasakan, mengalami, menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, bahwa firman Tuhan dikatakan semua akan diuji oleh Tuhan. Ketika kita lagi diuji oleh Tuhan, kita tidak boleh protes. Ketika kita diproses, dilarang protes. Rendahkan dirimu ketika saudara diproses Tuhan. Yang kedua kita belajar tetap bertahan, tetap setia. Amin. Memang betul berat saudara, tapi tetap bertahan. Karena kita sedang diuji. Baik itu kualitas kita semakin dimuliakan. Amin. Jadi tetap setia. Dan yang ketiga kita belajar, kita harus kuat. Amin. Harus kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat doanya, kuat baca firman Tuhan, kuat dalam menghadapi semua tantangan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka, jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Khusus hari ini yang berulang tahun, multimedia, Ibu Mutia Asari Pangkerego, Tuhan memberkati, makai dia dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, keluarganya diberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.